Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya dan Dr. Angga, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak dan Bapak siapa? Pak Budi, umurnya berapa Pak? Alamatnya di mana Pak? Pekerjaannya sebagai apa Pak? Baik Pak, pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap tekanan vena jugularis Bapak. Dan di sini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak pada tekanan vena jugularis Bapak. Nah di sini sebelumnya untuk pemeriksaan ini saya akan melakukan dengan cara mengurut dan juga menekan sedikit Pak ya. Mungkin rasanya sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia sebelumnya? Oke, kalau Bapak bersedia sebelumnya, di sini saya mohon Bapak untuk relax saja Pak ya. Saya mohon Bapak untuk berbaring pada bed pemeriksaan dengan posisi kurang lebih 30 derajat Pak ya. Saya bantu untuk menaikkan. Nah di sini saya mohon Bapak relax saja Pak ya. Sebelum melakukan pemeriksaan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, di sini juga saya akan mempersiapkan alat pemeriksaan Pak ya. Nah, di sini Bapak berbaring rileks tanpa bantal terlebih dahulu Pak ya. Jika saya tidak menemukan titik kolaps, baru saya gunakan bantal. Nah, selanjutnya di sini Bapak saya mohon untuk menoleh ke kiri Pak. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menentukan titik angulus mandibularis dari Bapak, kemudian dari titik angulus mandibularis, kemudian saya akan mengurutnya ke manubrium sterni, menyilang dengan JVP. Kemudian saya akan melakukan bendungan sebentar, kemudian saya akan melepaskannya, kemudian saya akan memperhatikan titik undulasi tersebut. Nah, di sini akan saya bendung sedikit Pak ya. Di sini selanjutnya saya akan memperhatikan di mana titik kolaps atau titik undulasinya. Nah, baik, di sini saya dapatkan titik kolapsnya atau titik undulasinya. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan pengukuran Pak ya. Dengan cara yang pertama, di sini saya akan meletakkan penggaris yang pertama itu secara horizontal dari titik undulasi ke arah manubrium sterni. Kemudian di sini saya akan meletakkan penggaris yang kedua di angulus sterni. Saya raba dulu angulus sterninya. Nah, di sini angulus sterninya. Kemudian di sini saya letakkan penggaris yang kedua secara vertikal. Kemudian saya akan membaca dari hasil pengukuran. Nah, Pak, di sini berdasarkan pemeriksaan itu saya dapatkan bahwa hasilnya itu 3,5 cm Pak ya, yang dimana jika ditambahkan 5 itu hasilnya 8,5 cm. Itu merupakan tandanya hasil tekanan vena jugularis Bapak itu 8,5 cm H2O, yang dimana itu menandakan adanya peningkatan tekanan vena jugularis. Artinya Bapak memiliki indikasi adanya pembesaran atau gagal jantung pada bagian kanan. Nah di sini Pak, yang dimana normal dari tekanan vena jugularis itu nilai kurang dari 8 cm H2O. Baik Pak. Nah selanjutnya di sini apakah Bapak ada pertanyaan? Nah di sini akan saya rujuk Bapak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis jantung Pak ya. Apakah Bapak ada pertanyaan Pak? Baiklah, kalau Bapak tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kerjasamanya Pak ya. Nah di sini, oke. Nah di sini saya akan melakukan interpretasi dari hasil pemeriksaan foto toraks dari pasien. Nah di sini yang pertama saya akan menentukan dulu apakah adanya marker atau tidak. Sini apakah ada marker atau tidak. Nah di sini adanya marker L yang dimana itu menandakan sisi kiri dari pasien. Kemudian saya akan memasang foto pada lightbox. Kemudian di sini untuk proyeksi dari foto toraks itu didapatkan foto AP erect. Kemudian di sini saya akan mengidentifikasi apakah ada kelengkapan dari foto. Nah di sini untuk kelengkapan dari foto itu nama pasien, identitas pasien itu tidak ada. Kemudian untuk tanggal lahir pasien juga tidak ada. Kemudian umurnya juga tidak ada, jenis kelamin tidak ada. Kemudian nomor rekam medis dari pasien juga tidak ada dalam foto. Kemudian untuk tanggal pembuatan foto juga tidak tercantum. Nah di sini untuk persyaratan foto, untuk area fotonya ini saya rasa cukup, sudah meliputi seluruh kavum toraks. Kemudian untuk inspirasinya ini saya nilai normal, yang dimana inspirasinya sudah cukup, itu kurang lebih yang terlihat itu ada 9 kosta. Kemudian untuk fotonya ini saya tampak simetris. Kemudian untuk kondisi SINAR X juga saya rasa cukup. Nah di sini selanjutnya saya akan melakukan penilaian bentuk dan juga ukuran jantung. Nah di sini untuk cardiac index itu dinilai dengan cara menarik garis.
lurus di sini di tengah-tengah antara vertebra, kemudian menarik garis lurus, kemudian menentukan titik terjauh dari jantung, yang dimana itu merupakan T1, nanti ditambah dengan T2, kemudian dibagi dengan diameter transversal dari toraks bagian dalam. Ini mencari titik terjauh dari toraks. Kemudian dikalikan 100, itu jika hasilnya lebih dari 50%, itu artinya pasien diduga mengalami pembesaran organ atau pembesaran jantung. Yang dimana selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi untuk aorta dan juga nub aorta. Nah, di sini untuk aorta dan juga nub aorta itu di sini bagian aortanya. Di sini saya tidak melihat adanya pembesaran pada aorta. Kemudian untuk nub aorta, di sini saya juga tidak melihat adanya pembesaran pada pada nub aorta. Kemudian saya akan melakukan penilaian hilus dari pasien dengan menggunakan RDPA. Nah, di sini untuk hilusnya itu sendiri saya dapatkan normal, tidak ada dilatasi. Kemudian di sini saya akan mengidentifikasi atau melakukan penilaian terhadap segmen-segmen anatomis jantung. Nah, di sini saya dapatkan untuk segmen-segmen anatomis jantung itu adanya pembesaran pada bagian jantung kanan, dan juga di sini akibatnya di sini untuk apex cordisnya itu terlihat sedikit terangkat. Kemudian untuk pinggang jantungnya itu juga mendatar. Di sini terlihat mendatar, yang seharusnya normalnya itu adalah ramping. Di sini terlihat pinggang jantungnya itu mendatar. Kemudian untuk corak vaskuler itu saya lihat corak vaskulernya itu normal, tidak ada pertambahan atau pengurangan. Kemudian untuk parenkim paru di sini saya lihat normal. Kemudian untuk perkabutan saya tidak menemukan ada perkabutan di area paru-parunya. Kemudian untuk sinus costophrenicus itu pada bagian kanan itu terlihat lancip. Kemudian pada bagian kiri itu terlihat sedikit lancip, yang dimana itu diduga pasien tidak ada mengalami efusi pleura ataupun edema paru. Nah, kemudian untuk kesan atau diagnosisnya ini dapat saya duga pasien mengalami atau menderita pembesaran dari organ jantung atau dikenal dengan kardiomegali. Nah, di sini untuk pemeriksaan lanjutan itu dapat melakukan konsultasi ke dokter spesialis dokter spesialis jantung. Baik, sekian hasil interpretasi X-ray dan juga pemeriksaan vena jugularis dari saya.